Shalom untuk kita semua. Shalom. Baik, pada saat ini kita merayakan atau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang penuh kasih sayang dalam hidup kita, mana Tuhan selalu menjaga hidup kita, apapun yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita perbuat setiap hati kita. Pada saat ini kita akan berserah penuh kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan semuanya, biar Tuhan yang selalu mengampuni setiap dosa kesalahan yang kita perbuat. Pada saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang kita perbuat pada dari pikiran kita, isi hati kita, dan kita akan benar-benar fokus kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup. Bersyukur
saya untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan.
yang kami perbuat Tuhan, untuk kami caci maki Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Berharga bagi hidup kami. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan. Dia ciptakan seluruh alamnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan didapatkannya. Dia akan berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Sungguh yang terkulai
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau
keselamatan yang Tuhan Yesus beri dalam hidup saudara. Lewat salib ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Ada setiap pribadi mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Setiap pribadi berkata terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup. Terima kasih Bapa buat pengorbanan Tuhan, buat Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran. Terima kasih Yesus. Kurabatakaraba. Terima kasih Bapa. Kurabayasya. Syakarabaya. Inilah ucapan syukur terima kasih kami Bapa di hari Jumat Agung ini Bapa. Kami boleh ada di tempat ini untuk memperingati betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami Yesus. Terima kasih. Mengalir urapan turun atas kami. Setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan jamah kami, Tuhan lawat kami, Tuhan Yesus urapi kami di dalam nama Yesus. Kurabahaya sekebetulan kami boleh merasakan cinta-Mu, kasih-Mu Bapa. Kuribiaya sana Kurabata karata kesekerang lain. Sampaikanlah pesan-Mu Tuhan. Bajak hati kami, bajak hidup kami, agar kami hidup di dalam kebenaran. Urapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan di Jumat Agung ini Tuhan. Sampaikan Roh Kudus. Kami buka hati kami. Kami siap untuk selalu mendengar firman-Mu. Kami siap untuk selalu mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Kami rasakan Tuhan Kau hadir di tempat ini. Cerai kau ini minasyana. Kina rayosye. Kina mauri biara lai asena. Uri bihi Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa Rayas. Urapi hamba-Mu Bapa. Hamba-Mu banyak kekurangan, keterbatasan. Hamba-Mu tanggalkan semua Tuhan apa yang ada di pikiran hamba-Mu. Mengalirlah kuasa urapan-Mu Roh Kudus. Sampaikan pesan-Mu karena kami rindu setiap hati kami, setiap hidup kami mengalami perubahan, mengalami pembaharuan di dalam Engkau Yesus. Karena kami percaya salib-Mu adalah salib kemenangan atas hidup kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan anak-anak Tuhan boleh kembali. Puji nama Tuhan saudara. Shalom. Shalom. Luar biasa.
Saat malam hari ini, saudara, saya merasakan cinta kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau terus belajar menghidupi kebenaran itu di dalam hidup saudara. Kita mau melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Yuk kita mau buka ayatnya ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Di hari Jumat Agung ini saudara, satu hal yang menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita bukan hanya memperingati, merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bukan hanya itu. Tapi kita mau mengalami, menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan di dalam kehidupan. Bahkan kita menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah beri lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita baca 2-3. Sebab pemberian tentang salib memang adalah kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bagi kita yang apa saudara? Diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Katakan kiri kananmu, kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Hari ini di hari Jumat Agung ini kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita bersyukur. Ini karya keselamatan yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Siapa saudara dan saya? Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan katakan, biarlah ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini, tidak berlalu begitu aja saudara. Biarlah kita percaya, dengan kita memperingati Jumat Agung hari ini, saudara dan saya punya kekuatan ilahi dalam hidupmu. Amin. Katakan sama saya, kekuatan Allah ada di dalam hidup saya. Amin. Di akhir zaman nih, tantangan, masalah, persoalan, pergumulan boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, tapi satu hal, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat berharga buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan di kayu salib, itulah kekuatan bagi saudara dan saya percaya. Katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita buka lagi di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ya, kita belajar. Kita bukan hanya memperingati setiap Jumat Agung, tiap tahun kita memperingati, tapi tidak ada pembaharuan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita melihat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Inilah perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan sudah melakukan tugas-tugasnya selama di bumi ini saudara. Dan ketika Tuhan mengalami tantangan, penderitaan, dituduh, walaupun Tuhan tidak pernah bersalah. Tapi inilah kata-kata yang Tuhan katakan. Ya, kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Ya, kalau saya tunggu karena kita mau baca sama-sama. Ya, jadi bukan saya aja, kita semua firman ini boleh ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes 19 ayat 30. Ini perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, ya. Yohanes 19. Ya. Ada yang mau bacain? Jemaat, boleh? Sesudah Yesus meminum anggur. Sesudah Yesus meminum anggur yang asam itu, berkatalah Tuhan Yesus itu, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu Dia menundukkan kepalanya. Yesus menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya pada Bapa di surga. Luar biasa saudara. Tuhan katakan sudah selesai. Saudara, ketika Tuhan berkata, ketika dia disalib, dicambuk, dihina, diludahi, ditusuk, dilubangi paku, ketika Tuhan yang terakhir berkata sudah selesai, bukan berarti Tuhan Yesus kalah. Tidak saudara. Tapi itu kalimat, itu perkataan, bukan Tuhan menyerah. Tidak. Tuhan
pernah menyerah ketika dia menghadapi penderitaan, kesulitan. Yang harusnya kita yang menanggung dosa itu di kayu salib. Dengar baik-baik saudara. Harusnya kita. Tapi saat Tuhan Yesus disalib, setelah dia minum anggur yang bukan yang manis, saudara, anggur yang apa? Yang asam. Lalu dia menundukkan kepalanya. Tuhan katakan, sudah selesai. Perkataan sudah selesai itu adalah perkataan kemenangan bagi saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah bukti yang telah menang. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Menyembuhkan orang-orang sakit, memberitakan kebenaran firman, menguatkan. Dan Tuhan telah menyelesaikan tugasnya. Dia berkata, sudah selesai. Saya mau katakan bukan berarti sudah selesai itu menyerah, bukan. Sudah selesai adalah kata-kata kemenangan yang Tuhan ucapkan buat hidup saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan. Kita buka kembali dalam Markus 10 ayat 45. Ya, ini. Kita buka. Ada yang mau buka? Boleh. Boleh dibacakan, ya. Markus 10 ayat 45. Ya, baca, karena saya mau semua baca, semua boleh buka. Markus 10 ayat 45, kita mau bacanya sama-sama. Sudah dapat? Boleh baca. 2, 3. Ya, Karena anak manusia pakai mic-nya. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Amin saudara. Tuhan Yesus ke bumi ini, datang ke bumi ini bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi Tuhan datang untuk melayani. Tugas-tugas Tuhan melayani di bumi ini sudah selesai. Dan firman Tuhan katakan, dia untuk di apa saudara? Coba baca belakangnya. Disalib. Luar biasa. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk saudara-saudara dan saya di tempat ini. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk saudara, untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Itulah cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih di hari raya Jumat Agung ini saudara. Kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang cuma memperingati setiap tahun kita memperingati, tapi kita tidak mengalami perubahan. Pengiringan kita, cinta kita sama Tuhan, semuanya kita lakukan itu setengah-setengah. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari, seharusnya kitalah manusia yang berdosa, yang menanggung dosa kita. Harusnya kitalah saudara dan saya orang-orang yang berdosa, kitalah yang seharusnya dicambuk, kitalah yang seharusnya diludahi, kitalah yang seharusnya disiksa, menderita, pikul salib, bahkan dipakuk saudara. Harusnya itu saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia rela loh mati di kayu salib hanya untuk hidup saudara dan saya. Harusnya kita yang berdosa ini yang tergantung di kayu salib, bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau lakukan itu buat saudara-saudara dan saya yang ada di tempat ini. Amin. Yesus disalib buat siapa? Katakan buat
Diingat saudara, betapa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Di tempat ini ada yang suami istri nggak? Saya mau tanya, hai suami, maukah kamu mati buat istrimu? Hai istri, ada nggak yang istri mau mati buat suaminya? Kira-kira ada yang mau nggak di tempat ini? Tunggu dulu Bulani, ya. Tapi Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, hidupnya hanya untuk saudara-saudara dan saya untuk menerima keselamatan. Amin. Tuhan mau gantikan hidup kita, dosa kesalahan kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Katakan kiri kananmu, itu semua karena kasihnya Tuhan Yesus kepada saya. Amin. Katakan yuk, 2, 3. Salib berbicara kasih Tuhan Yesus kepada saya. Amin. Tuhan Yesus rela gantikan hidup saudara-saudara. Siapa sih saudara? Siapa sih kita? Sehingga Tuhan rela menggantikan, harusnya kita yang menderita, menanggung dosa, menanggung hukuman. Siapa kita? Mungkin kita bertanya, Tuhan siapa sih saya, kok Tuhan mau mati buat saya di kayu salib? Seringkali kita gak sadar seperti itu saudara. Yesus menderita di kayu salib. Dia tidak pandang siapa saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan bersama saya orang yang berharga di mata Tuhan Yesus. Maka saya menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa saya, menerima seharusnya saya yang binasa, menerima penghukuman atas dosa. Tapi Tuhan gantikan untuk saya. Luar biasa saudara. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita bukan hanya sekedar merayakan Jumat Agung, tapi kita tidak mengerti betapa besar cinta kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa-dosa saudara dan saya lewat kayu salib. Tapi seringkali kita gak pernah menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan, penebusan atas dosa kita di kayu salib. Kasih Tuhan itu begitu nyata. Amin. Apa buktinya? Yesus tergantung kayu salib, dihina, diludahi, dicambuk, dimahkotai duri. Luar biasa saudara. Itu Tuhan lakukan, kerjakan hanya buat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Buat siapa saudara? Katakan buat saya. Taruh di dalam pikiran. Pandang Tuhan. Angkat wajahmu, lihat karya keselamatan yang Tuhan beri. Makanya saya katakan kasih Tuhan itu begitu nyata untuk menebus segala dosa-dosa kesalahan kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, barang siapa dia berdosa, dia harus dihukum dan masuk ke kemana saudara? Neraka. Tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan di kayu salib, itu kasih karunia Tuhan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Sehingga kita seharusnya saudara dan saya orang-orang yang binasa dihukum masuk ke neraka. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saudara memperoleh kehidupan. Yang harusnya kita mati di neraka kekal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita memperoleh kehidupan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau memperoleh kehidupan. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus menderita gantikan kita. Dia telah menanggung hukuman bagi dosa-dosa hidup saudara dan saya. Itulah Tuhan Yesus. Harusnya kita menanggung dosa kita, tapi Tuhan tanggung itu semuanya. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu tidak seberapa dengan yang penderitaan saudara alami. Terbalik nggak? Terbalik nggak? Saya mau katakan, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak seberapa dengan penderitaan yang saudara alami. Betul apa salah? Betul apa salah? Saya mau lihat connect nggak nih semuanya. Saya sengaja, saudara. Artinya apa? Penderitaan yang saat ini yang saudara saya alami itu tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau menghargai pengorbanan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Belajar menghargai, belajar menghormati Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, pikul salib dalam hidup kita, tantangan, persoalan dalam hidup kita, seringkali kita bersungut-sungut sama Tuhan. Seringkali kita ngomel, seringkali kita tidak bersyukur. Hati-hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Buka. Ada yang mau buka, mau baca boleh, atau kita mau baca sama-sama di tempat ini. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa siapa saudara? Dosa saya, sama-sama 2, 3. Dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, apa saudara? Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, katakan, saya telah sembuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rasul Paulus, saudara, ia memberi kesimpulan. Tuhan Yesus memikul dosa kita, menanggung dosa kita. Tuhan Yesus membawa semua dosa saudara dan saya, itu Tuhan membawanya di dalam apa itu? Lihat, di dalam apa? Tubuhnya di mana? Di kayu salib. Dahsyat. Dosa kita Tuhan tanggung di dalam tubuhnya. Tubuh Yesus. Luar biasa anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus melakukan itu supaya kita anak-anak Tuhan yang ada di penabur benih, dimanapun anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming, dimanapun engkau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup untuk kebenaran. Amin. Ada amin saudara? Kita hidup tidak mati oleh kebenaran. Tuhan melakukan itu supaya saudara-saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kematian Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya hanya satu tujuan Tuhan, supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Siap saudara? Siap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Siap hidup di dalam apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Kita harus taat anak-anak Tuhan. Lakukan dalam hidup. Nggak gampang, berat, susah, betul. Tapi kita melihat pengorbanan Tuhan. Ada satu tujuan dari Tuhan Yesus, supaya kita anak-anak Tuhan di bumi ini menghidupi kebenaran. Amin saudara. Yang kedua, untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Yang pertama tadi untuk supaya kita hidup di dalam Yang kedua, Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, Tuhan membukakan jalan keselamatan untuk semua orang. Untuk siapa saudara?
untuk semua orang yang mau membuka hatinya, percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, ada satu tujuan. Itulah pintu ketika Tuhan membukakan jalan keselamatan untuk semua orang yang percaya. Amin. Wow, luar biasa. Artinya kematian Kristus itu bukti karya nyata, saudara, buat kita anak-anak tebusannya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, bukti karya untuk penebusan, yaitu yang ketiga, ada pendamaian. Perdamaian, pendamaian saudara-saudara dan saya dengan Tuhan, dengan Bapa. Luar biasa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Bapa itu rusak, saudara. Dengan Tuhan Yesus datang ke bumi ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia. Maka anak-anak Tuhan di tempat ini, tanpa penebusan yang dari Tuhan Yesus, dosa di dalam hidup kita itu tetap ada. Tapi karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, luar biasa, kita memperoleh keselamatan. Yang harusnya kita menanggung dosa, masuk kemana tadi saudara? Dihukum di neraka. Tapi dengan karya keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara, ada pendamaian kita dengan Bapa, dengan Allah di surga. Maka Tuhan katakan, tanpa penebusan dosa lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, manusia tidak sampai ke surga. Betul nggak? Ya. Tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, manusia tidak sampai kemana? Surga. Kenapa saudara? Mungkin saudara bertanya, kenapa Bu? Karena saya mau katakan, seringkali saya berkata di tempat ini, perbuatan baik kita, amal kita, keagamaan kita, itu tidak membawa kita ke surga. Betul apa betul? Hati-hati anak-anak Tuhan, tidak membawa kita ke surga. Kan Bu, saya mah berbuat baik, selalu menolong orang, selalu bantu orang, saya suka amal. Betul. Tapi dengan baik-baik, hal itu tidak membawa kita ke, karena Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Buka hati kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa seharusnya dosa saudara dan saya yang ditanggung, tetapi oleh kematian Tuhan Yesus, Tuhan telah memikul dosa kita di dalam tubuh Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita bukan hanya merayakan Jumat Agung, tapi kita nggak paham, kita nggak ngerti. Cukup nyanyi, beribadah ya, tapi kita harus paham dan mengerti. Amin saudara. Kata sudah selesai artinya tugas Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia lewat kematian di kayu salib. Tuhan katakan sudah selesai. Tapi Tuhan begitu mengasihi saudara, maka pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kita tidak mati, tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, ada kehidupan. Puji nama Tuhan. Seringkali kita nggak sadar, dengan Jumat Agung, anak-anak Tuhan di tempat ini, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita mengalami pendamaian hubungan kita yang telah rusak karena dosa.
saya dan saudara-saudara di tempat ini, kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dosa kita di apa saudara? Diampuni. Seberapa banyak yang percaya dosanya telah diampuni? Dosa kita dikalahkan. Dosa kita ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan dosa kita diampuni. Segala kesalahan-kesalahan kita Tuhan ampuni lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Anak-anak Tuhan, semua itu karena kuasa darah Tuhan yang tercurah, air yang keluar dalam tubuh Kristus. Itulah yang mengampuni hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini saya mengimbau, yuk kita bukan hanya sekedar merayakan, kita bukan hanya memperingati, tapi saya percaya saudara dan saya di tempat ini, kita adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari segala kutuk-kutuk dosa. Amin. Katakan sama-sama, saya sudah dilepaskan dari segala kutuk-kutuk dosa, dari segala kebinasaan, dari segala maut, karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Di Jumat Agung ini mari kita bukan sekedar merayakan, mengingat kematian Tuhan Yesus, bukan itu. Tapi kita anak-anak Tuhan mau memaknainya. Betapa besar cinta kasih Tuhan. Kita mau menghargai karya Tuhan lewat salib, pengorbanan Tuhan di kayu salib, penebusan Tuhan atas dosa kesalahan kita. Luar biasa. Kita mau sadar ini saudara. Dengan bagaimana Bu? Yuk kita mau taat. Kita mau terus setia sama Tuhan. Amin. Kita mau terus menghidupi kebenaran. Untuk apa? Hidup untuk kebenaran. Hidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mau hidup lebih lagi, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Amin. Jangan main-main lagi mengikut Yesus, mengiring Tuhan. Saya gak mau saudara. Ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya bertanya, Tuhan, apa pesan Tuhan untuk Jumat Agung ini? Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan di Jumat Agung ini buat saudara. Dengar baik-baik, iya atau tidak. Tapi ini yang saya dapat. Saya mau sampaikan saudara. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang, anak-anak Tuhan yang dulunya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan beribadah, melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan katakan, sekarang banyak yang meninggalkan Tuhan. Murtad. Banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tinggalkan Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan sudah menerima karya penebusan dari Tuhan Yesus. Kenal dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia beralih. Ini yang Tuhan ingatkan. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan berpesan, banyak yang masuk di dalam kuburan-kuburan. Luar biasa. Orang percaya, Bu, bagaimana sih masuk ke dalam kuburan? Kan saya gak pernah masuk ke kuburan, Bu. Dengar baik-baik. Ini yang pesan Tuhan. Artinya apa? Banyak anak-anak Tuhan yang mati rohaninya. Katakan sama saya, yuk, saya tidak mati rohani saya. Karena saya punya kehidupan. Tuhan Yesus telah mati buat saya dan memberi saya kehidupan. Amin. Sekalipun ada tantangan, masalah, pencobaan, sakit penyakit, pergumulan, saya punya kehidupan. Ada amin saudara? Ini yang Tuhan katakan, Tuhan perlihatkan. Banyak orang-orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masuk ke kuburan. Kuburan artinya tempat apa saudara? Orang mati ya, orang meninggal. Bukan bulan bodoh. Bisa cuma bertanya,
mengingatkan kuburan itu berbicara. Jangan perlu jadi orang Kristen yang mati rohaninya. Katakan, aku tidak mati rohaninya. Bahkan ada anak-anak Tuhan di akhir zaman ini banyak, saudara, kata firman Tuhan, kata Tuhan banyak yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Banyak, kata Tuhan, tetapi di masa-masa untuk ibadah, untuk melayani, untuk berdoa, untuk baca firman, ya gak punya itu kesempatan memberi waktunya buat beribadah. Katanya orang yang sudah menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak punya waktu untuk apa? Beribadah. Untung gak ada di tempat ini. Wah, semuanya rajin ibadahnya. Amin. Katakan, kamu rajin. Hari Minggu datang ya. Banyak ini Tuhan ingatkan, ini pesan Tuhan loh buat saudara dan saya. Banyak orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak menghargai karya keselamatan yang Tuhan beri. Hari Minggu untuk ibadah gak ibadah, saudara. Ada gak di tempat ini? Tidak ada yang ngaku? Puji Tuhan, begini rajin-rajin luar biasa, saya salut ya. Udah kenal Yesus belum? Udah terima Yesus belum? Sudah. Di Jumat Agung ini kita mau berubah. Jangan karena keadaan engkau tidak katanya sudah terima Yesus. Banyak gak mau doa. Tapi saya mari pesan Tuhan ingatkan buat kita. Kita menjadi orang Kristen tidak seperti itu. Ada waktu ibadah, kita ibadah. Selama Tuhan beri kesempatan buat kita, lakukan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itulah yang terbaik yang Tuhan beri buat kita. Satu hal pesan Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau berbalik ke jalan-jalannya Tuhan. Karena Dia Maha Pengampun. Dia akan mengampuni segala kesalahan pelanggaran kita. Mulai hidup di dalam kebenaran. Bahkan firman Tuhan katakan, bangun mezbah Tuhan. Ini pesan Tuhan di Jumat Agung ini ya anak-anak Tuhan. Bukan pesan bulani. Pertama, bangun mezbah Tuhan. Apa saudara? Yang kedua, bangun rohanimu. Jangan tertidur, jangan mati rohani kita. Namanya kita sudah menerima keselamatan, percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, tapi kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan pesankan? Bangun imanmu, kata Tuhan. Mari bangun iman kita. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Kita percaya kekuatan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita percaya penolong di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, pesan Tuhan yang terakhir, bangun cinta kasihmu kepada aku, kata Tuhan. Saya mau tanya, seberapa banyak di sini yang cinta Tuhan? Angkat tangannya. Katakan, aku mencintaimu Tuhan Yesus. I love you Jesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan pernah sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hargai tujuan Tuhan hanya untuk keselamatan umatnya yang mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan beri buat saudara dan saya itu cuma-cuma. Artinya gratis. Katakan, kamu terima keselamatan gratis, gak usah bayar. Amin. Puji nama Tuhan. Lewat kayu salib, Tuhan rela memberi yang terbaik. Hari ini saudara, saya gak panjang lebar, kita introspeksi diri kita. Yuk, apakah kita selama mengiring Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh
atau kita main-main? Apakah kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib? Ataukah kita melupakan betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Tuhan Yesus yang rela loh menderita, dicambuk, diludahi, bahkan ditombak, bahkan dipaku, darah tercucur di dalam tubuhnya hanya buat saudara. Dimahkotai duri, darah mengalir dari kepalanya hanya buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Apa yang mau kita beri buat Tuhan? Apa yang mau saudara berikan buat Tuhan Yesus? Kalau Tuhan sudah beri yang terbaik hidupnya, bagaimana dengan kita? Yuk, sama Tuhan memberi kesempatan, kita juga memberi hidup kita buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, kita sama-sama baca. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karya salib Tuhan Yesus, saya percaya, apapun penyakit saudara yang ada di tempat ini, buka hatimu, percaya dengan iman, penyakitmu Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Amin. Tuhan akan menyembuhkan engkau kalau engkau membangun imanmu kepada Tuhan Yesus. Inilah bukti mujizat. Salib berbicara mujizat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus. Ketika engkau sakit, engkau akan mengalami kesembuhan. Ketika ada Yesus dalam hidup. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, kalau ada yang sakit di tempat ini atau yang mengikuti live streaming, saudara boleh berkata dengan iman. Pegang bagian sakitmu saudara, perutmu atau apapun, dadamu, yuk perkatakan. Karena lewat salib Kristus penyakitmu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Engkau mengalami kesembuhan. Hari ini Tuhan katakan mujizat terjadi lewat salib Tuhan Yesus. Penyakitmu disembuhkan, ditanggung, dosamu diampuni oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari bersama dengan saya. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan terjadi. Saudara boleh mau melihat YouTube minggu lalu. Ada kesaksian seorang anak muda. Dia gak bisa jalan. Tiba-tiba gak bisa jalan. Duduk, bergerak, berdiri pun gak bisa. Dia cari saya di Messenger karena ikut live streaming. Apa yang terjadi, saudara? Lalu, Bu, boleh saya minta nomor HP? Boleh, saya kasih. Lalu orang ini duduk, kakinya gak bisa berjalan, berdiri juga gak bisa. Lalu kami berdoa lewat handphone. Saya percaya kuasa Tuhan itu dahsyat. Walaupun dia orangnya jauh di luar kota. Ketika saya mendoakan, saya punya Tuhan Yesus. Darahnya, bilur-bilurnya, saya katakan engkau sembuh. Jam ini, detik ini juga kamu bisa bangun, berdiri dan berjalan. Puji Tuhan saudara, dia bangun, berdiri dan berjalan. Dia perkatakan dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Sembuh gak? Baca nanti ya, ada di YouTube minggu lalu. Dia sembuh sampai hari ini. Begitupun saudara dan saya. Amin. Amin. Bukan bulan yang menyembuhkan, tapi siapa? Yesus kita, Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat. Ini janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Saya sudah sembuh. Hari ini yang sakit engkau sudah sembuh. Amin. Beri
tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya melihat kedahsyatan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kuncinya kita punya iman. Makanya bangun imanmu, percaya. Seberat apapun tantangan kesulitan dalam hidup saudara dan saya, kita punya Tuhan Yesus. Betapa besar cinta kasihnya buat kita. Dia tidak pernah luntur kasihnya. Yang suka luntur kasihnya kita sama Tuhan. Ya. Tapi Tuhan begitu dahsyat. Tuhan Yesus, mujizat Tuhan sudah kerjakan di mana? Di kayu salib. Kalau kita beriman dan percaya, Tuhan akan nyatakan. Karena salib yang terakhir berbicara tentang pertukaran. Harusnya kita yang kena hukuman binasa, tapi Tuhan tak tanggung di kayu salib. Yang harusnya kita sakit, jadi apa? Sembuh. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Sudah beriman dan berkata, Tuhan aku bersyukur. Kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati Jumat Agung. Itu semua berkat kemurahan yang dari Tuhan. Yang sakit kau berkata, Tuhan aku sudah sembuh. Amin saudara. Mari kita sama-sama mempersiapkan saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Para imam untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Kiki dan Ibu Krisanti untuk maju ke depan. Ya, Ibu Krisanti. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Gloria haleluya. Persiapkan hati kami Bapa. Bangkitkan, bangun kembali iman kami kepadamu. Karena kami percaya di hari Jumat Agung ini mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami yang harusnya menanggung dosa, binasa, kami Tuhan gantikan. Dan Tuhan Yesus memberi kami hidup oleh kuasa darah Yesus. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Baik kami yang sedang mengalami masalah persoalan pergumulan dalam ekonomi, dalam keuangan,
firman-Nya, saudara. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-11b, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ini ayat yang saya dapat. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Mazmur 56 ayat 11b. Saudara boleh baca ya firman-Nya ya. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, saudara, setiap pribadi berdoa. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dengar, mari hari ini anak-anak Tuhan angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan di kayu salib, supaya saudara dan saya dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat rantai-rantai kehidupan saudara dan saya. Bahkan dari belenggu-belenggu yang mengikat tubuh saudara dan saya. Oleh sebab bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya telah disembuhkan. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari terima. Angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Angkat cawan lebih dari atas kepalamu dan saudara terus berdoa. Berdoa dengan hatimu. Tuhan, lepaskanlah ikatanku hari ini. Dan aku percaya Tuhan sudah selesaikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan sudah selesaikan dosa kesalahan kami. Ampunilah Tuhan segala dosa, kesalahan, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Kami rindu Tuhan, basuh kami, sucikan kami, materaikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Bahkan hari ini kami percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis terlepas dalam hidup kami. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami mengalami kelepasan, kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita sama-sama, kita terima di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima. Mari naikkan syukur kita pada Bapa. Hurabata kata kasyana. Kurabata kata kasyana. Kita angkat pujian salibnya. Salibnya.
Hurabatakasyana. Saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya mau berdoa buat setiap jemaat umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikut live streaming. Taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kanan. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyucikan, Engkau yang membebaskan, Engkau yang melepaskan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang memateraikan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dan aku bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat karya salib-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, pengampunan dosa, kesembuhan, pemulihan. Dan aku percaya anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, apapun masalah persoalan pergumulan dalam hidupnya, Engkau yang membalikkan keadaan mereka di dalam nama Yesus. Balikan keadaan. Tuhan berkati, Tuhan ampuni. Dan aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kita angkat pujian salib. Angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tangan kita. Dosaku disucikan Uraya segenap oleh kuasa darah Yesus. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tangan. Sekali lagi katakan salibnya. Saudara, hatimu berdoa dengan ucapan syukur sama Tuhan. Mari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Katakan, biar apa kasih gini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur. Sekali lagi angkat pujian, naikkan syukurmu. Bapa, di dalam nama Yesus, bebaskanlah mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan bebaskan, lepaskan setiap belenggu yang mengikat. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, materaikan anak-anakmu oleh kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Urababaya segini, urababakasa. Mari angkat pujian, salibnya, katakan aku disembuhkan. Yang sakit, terus berdoa. Aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit jadi sembuh. Sembuh sekarang juga terjadi dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya dari Tuhan. Orang makan kesembuhan, makan kasih. Tidak lama-lama ya cinta. Kurang kasih. Seberapa banyak di tempat ini kita percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, di hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ada mujizat, keajaiban, cinta kasih Tuhan, kebaikan, anugerah, kasih karunia, keselamatan, bahkan mahkota Tuhan beri buat saudara dan saya di tempat ini.
Aku percaya Bapa di dalam nama Yesus, saudara dibebaskan oleh Tuhan. Saudara dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dipulihkan di dalam nama Yesus. Saudara mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, dalam keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, ekonomi, pelayananmu. Tuhan balikan keadaanmu. Dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengampuni segala dosa kesalahanmu. Tuhan Yesus menyucikannya, menguduskannya, membebaskan, melepaskan. Dan engkau sudah ditebus oleh darah yang kudus, darah Tuhan Yesus. Dan engkau sudah dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Engkau milik kepunyaan Tuhan. Dan hidupmu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-pesan. Biarlah Tuhan, kami mau hidup terus di dalam kebenaran, dipimpin, dibimbing, diarahkan, dituntun oleh Engkau, sehingga kami hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti live streaming, aku percaya malam hari ini kemuliaan Tuhan ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Baik, dipersilakan dulu. Baik, pada saat ini sebelum kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, kita dengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Novendi kepada Bapak. Persilakan. Terima kasih. Jumat Agung ini luar biasa ya. Amin. Kita sebagai umat pilihan Allah, Amin. bahkan pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, kita harus tetap setia. Saya ingin menyumbangkan lagu, dan lagu ini merasa terberkati dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus.
kesaksian yang sungguh luar biasa. Pada saat ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pada saat ini kami memberikan yang terbaik ya persembahan kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang tidak memberi. Tuhan, usaha pekerjaan mereka Engkau selalu memberkati ya Tuhan. Amin. Dalam nama Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan. Haleluya, amin. Baik, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dengan lagu Dihapuskan Dosa. Para petugas. Syafaat kami silakan pada Pak Nopendi. Mari kita berdoa sapa. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kudus. Terima kasih firman berikan kekuatan kami. Firman berikan terang kami. Amin. Malam ini kami berdoa Bapa, khususnya untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Bapak. Amin Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Pemrote Bapak, Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Bahkan malam ini kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Bapak, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, Engkau yang menjaga dan memelihara dalam memimpin negara ini Bapak. Kau yang berkuasa Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk stabilitas keamanan di Indonesia ini Bapak, maupun TNI, maupun Polri Tuhan yang menjaga keamanan ini Tuhan. Kau berikan suatu kekuatan yang baru Bapak, kekuatan ekstra untuk memimpin negara ini Bapak, di mana negara kami banyak pulau-pulau Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada di situ Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk para menteri-menteri sampai tingkat terendah sekalipun Tuhan, berikan kesatuan hati dalam negara ini Tuhan, sehingga negara ini Tuhan negara yang penuh maju dan penuh damai Bapak. Bahkan kami berdoa Bapak untuk saudara kami di mana saja berada Bapak. Mungkin pada kesempatan malam ini kami berdoa juga untuk yang kena bencana alam, gunung meletus, bahkan banjir, tanah longsor. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara kami di sana Bapak,
ada kekuatan baru, ada Amin. tenaga baru, ekstra baru Bapak. Bahkan oleh bilur darah Yesus Bapak, mungkin ada yang duka, Tuhan Engkau berikan kekuatan baru yang ekstra Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, khususnya di kota Sukabumi ini Tuhan. Tuhan Engkau yang tahu, lebih tahu Bapak. Untuk kota Sukabumi kami berdoa, untuk wali kota, sampai DPR, sampai pemerintahan rendah sekalipun Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang membentengi kota Sukabumi ini Tuhan. Jauhkanlah dari kekacauan atau apapun masalah pun Tuhan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, sehingga Sukabumi penuh damai, sukacita Bapak. Sukabumi ada dalam lindungan dari tangan-Mu yang kudus. Bahkan di Sukabumi Tuhan ada shalom Bapak. Terima kasih Bapak. Doa yang belum sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Di hari yang penuh sukacita ini Tuhan, kami boleh memperingati Yesus, di mana Jumat Agung. Kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, saat kami beribadah, saat kami memuji menyembah Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, kami percaya Tuhan terus melawat, menjamah, memberkati setiap hidup kami. Mari anak-anak Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak anggur gandum yang baru dicurahkan malam hari ini dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menudungi, memagari, membentengi, melindungi engkau dan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau rencanakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, berkat ilahi dicurahkan dalam kehidupanmu mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan Yesus sudah memberkati. Mari dengan iman kita mau memperkatakan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan, ada tangan Tuhan yang memberkati kami. Melimpah-limpah kami menerima berkat Tuhan. Perluas daerah ekonomi, daerah pelayanan kami, perluas setiap rencana di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengalami berkat berlimpah. Berlimpah damai sejahtera sukacita turun di dalam setiap hidup kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dan keluarga kami, bisnis, ekonomi, pekerjaan, studi, sekolah kami. Tuhan, aku percaya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kesaksian tidak berlimpah, Kecemasan, ketakutan tidak dapat melimpah, sebab kami ada dalam perlindungan Tuhan. hingga Dalam nama Yesus, haleluya. tidak berlimpah.